Marilah Jemaat Tuhan kita berdoa sebelum bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, tiada lain yang kami rindukan pada saat ini, kecuali duduk diam mendengar firman Tuhan diberitakan. Silahkanlah Bapa berbicara dengan leluasa kepada kami semua, anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami boleh berdoa, di dalam doa menjadi dekat dengan Engkau, dan kami bersyukur menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan Bapa sendiri yang menyampaikan bagi kami semua. Layakkanlah kami, kuduskanlah kami, dan biarlah urapan dari sorga turunlah atas kami semua. Kami dimampukan mendengar dengan jelas, mengerti dengan benar, percaya dengan sungguh. Kami semua dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur, berserah dalam tangan Tuhan. Silahkanlah Bapa bersabda bagi kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan ketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah
memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Semua tercipta, pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Dia, hai semua malaikat
Bacaan kedua dari surat Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, pembacaan Injil. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-31 hingga 35. Injil Yohanes 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah setiap saudara yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang percaya dan menerapkan dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, saudara, tema untuk kita renungkan bersama adalah tuah kata kasih. Tuah kata kasih. Tuah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sakti atau keramat atau berkat, mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebahagiaan,
istimewa, keunggulan. Itulah arti kata tuah. Jadi kita mau memikirkan tentang keunggulan atau kesaktian kata kasih. Ya, saudara, saya kira masih ada orang-orang yang menyimpan ya keris yang sakti, yang keramat. Dan saya yakin ada banyak orang senang untuk belajar yang sakti ya. Kalau bikin taktik atau strategi yang sakti dong. Jurusnya jurus sakti ya. Kalau itu obat yang kesaktiannya teruji ya. Mencari yang sakti. Sakti mandraguna, Anda sering dengar itu di medsos, sering dibicarakan, ditulis dalam chat. Sakti mandraguna itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sakti yang luar biasa. Sakti mandraguna, sakti yang luar biasa. Apa aja itu? Ya banyak kalau di dalam dunia ya. Tetapi dari dalam kebenaran firman Tuhan, hari ini kita diberitahu saudara tentang kesaktian atau saktinya kata kasih itu. Manfaat dari kasih, perbuatan dari kasih. Suatu yang sakti. Itu di dalam Injil Yohanes pasal 13. Yesus memberikan perintah baru dan itu adalah kasih. A new command I give you. Love one another. As I have loved you, you must love one another. Is it reasonable for love to be commanded? Mungkin kita segera terkejut. Tuhan memberikan perintah baru. A new command. Dan perintah baru itu adalah love one another. Kasihi seorang dengan lain as I have loved you. Seperti aku mengasihi kamu. You must love one another. Is it reasonable? Karena kita segera tahu, bukankah kasih itu spontanitas, tulus, free, bebas. Tapi mengapa Yesus mengatakan kasih itu adalah perintah? Perintah. Perintah itu segera kita tangkap, saudara. Berarti Yesus tidak sedang memberikan sebuah usulan. Aku mengusulkan, aku kasih saran ya. Aku menganjurkan kasih. Kasihilah seorang akan lain seperti aku mengasihi kamu. Yesus enggak bilang, ini choice, ini pilihan, dan ini adalah sekedar saran. Kalau kamu bisa sih, kalau enggak bisa enggak apa-apa juga. Bukan. Yesus memberi perintah. Ini perintah. Perintah untuk melakukan kasih. Kasih adalah undang-undang dasar dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Kasih atau perintah ini, perintah kasih. Kasih adalah undang-undang yang wajib, tidak bisa tidak. Dan yang menyampaikan tentang kasih, perintah kasih adalah Tuhan Yesus sendiri. Siapakah dia? Di dalam Wahyu 21 dikatakan dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang berkuasa penuh, yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Dan dia mengatakan, aku perintahkan kamu. Perintah baru. Love one another. As I have loved you, you must love one another. Ya, kita harus patuh nih, apalagi yang memberikan adalah Tuhan Yesus yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Sakti mandraguna nih yang Yesus sampaikan, inilah jurus pamungkas, inilah yang memenangkan kita, inilah yang membuat dunia ini berubah, di mana keselamatan terjadi hanya karena kasih Allah. Dan kasih inilah senjata yang paling ampuh, melebihi nuklir yang paling hebat sekali. Inilah kasih. Ya, ngomong-ngomong saudara tentang perintah baru.
Mengapa Yesus mengatakan ini perintah baru? Bukankah perintah mengasihi sudah ada juga dalam kitab Imamat ya? Waktu di dalam Injil Matius 22 di sana juga Yesus kan bicara tentang hukum kasih, hukum ya. Jadi perhatikan, wajib ya hukumnya ya kasih. Sudah bahas di sana. Tapi kenapa di dalam Injil Yohanes 13 Yesus mengatakan ini bahwa adalah perintah baru. Ya. Perintah baru karena kalau kita teliti bisa nih ya, landasannya sekarang Yesus mengatakan as I have loved you. Jadi seperti aku Tuhan mengasihi kamu. Jadi dasarnya bukan lagi diriku sendiri seperti diriku aku kasihi, tetapi seperti Kristus mengasihi aku. Bagaimana Kristus mengasihi aku? Dengan kasih yang tidak pernah berhenti, dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan, dengan kasih agape, kasihnya Allah. Jadi kita diminta dalam mengasihi ini, perintah ini adalah mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, seperti yang Allah lakukan kepada kita. Seperti itulah yang harus kita lakukan one another, seorang kepada yang lainnya. Dan perintah baru ini juga, kalau di dalam kata asli yang dipakai ini adalah kahenos. Kahenos itu artinya new, memang baru, tetapi baru ini, kahenos ini, itu juga artinya adalah recently made. Recently made itu berarti fresh from the oven atau sering kita dengar fresh ya. Jadi ini baru, mintanya kita tuh mengasihi dengan kasih yang fresh. Ini perintah baru. Karena ini harus bukan sisa-sisa, bukan terpaksa, bukan sembarangan, tapi dengan seger. Ya, inilah yang diperintahkan, perintah yang baru untuk mengasihi, dan perintah baru ini adalah menyegarkan, dan perintah baru ini adalah berarti kita memperbaharui kasihnya kita, yaitu kasih yang seperti Kristus kasihi kita, kasih yang memiliki daya tahan, yang tidak goyah, yang tidak pudar, yang tidak bergantung pada seseorang, tidak juga bergantung kepada keadaan. Whatever, tetap lakukan kasih. Kasih yang sangat tahan uji. Di sini dikatakan kepada kita, saudara, pada ayat yang ke-31, sesudah Yudas pergi. Wow, sesudah Yudas pergi, bla bla bla, aku beri perintah baru kepadamu. Ini sungguh ya, Yesus berfokus kepada kasih, sungguh-sungguh hanya melihat kasih. Setelah Yudas pergi, Anda tahu Yudas pergi untuk mengkhianati dia. Tapi dia tidak pikirkan tentang Yudas, dia tetap memikirkan tentang kasih. Setelah Yudas pergi, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Yesus memberi perintah kepada 11 murid. Love one another. As I have loved you, you must love one another. Ya, kalau saya, saudara, ada di tempat itu, saya tahu Yudas ini benar yang akan mengkhianati saya, udah terbukti dan dia ngambek dan dia pergi untuk menjual saya. Apa yang akan saya lakukan? Saya punya kasih dong, tetapi pada waktu itu saya kira saya akan mengatakan begini kepada 11 murid. Tuh lihat, Yudas tuh sang pengkhianat itu benar sekarang dia menjual saya. Lalu saya mulai mengarang mungkin gosip yang baru, saya mengintimidasi atau melakukan hal yang gak benar terhadap Yudas. Saya memprovokasi orang-orang. Ayo ya semua ya, lawan Yudas itu. Itu kalau saya. Fokus saya kepada waduh, saya apain Yudas ini? Kenapa jahat banget sama aku? Kenapa dia melakukan ini? Sudah jelas nih dia sedang merencanakan dan dia sekarang sedang pergi untuk menjual aku. Apa yang aku pikirkan sekarang setelah Yudas pergi? Mungkin aku akan minggat, jangan sampai aku dijual, siapa yang mau gitu. Mungkin aku akan kasih tahu 11 murid, ayo do something ya, lakukan sesuatu, hajar Yudas itu. Tapi bukan itu yang Yesus katakan. Di saat Yudas menjual dia, di saat Yudas pergi, sesudah Yudas pergi dia segera berkata kepada murid-muridnya, love one another as I have loved you. Seperti aku mengasihi kamu. Dia bilang seolah-olah gak usah pikirin Yudas ya dengan semua pengkhianatan. Gak usah peduli ya soal nanti aku dianiaya, soal aku disalibkan. Tetapi yang paling penting dari semua adalah kasih.
lakukan kasih dan aku tetap mengasihi kamu. Aku juga berarti ya tetap mengasihi Yudas. Yesus tidak fokus pada kekecewaan, tidak juga kepada Yudas lalu lupa semua hal, repot ngatur strategi, tidak juga mencegat Yudas. Tetapi Yesus mengatakan a new command ya, yang fresh, yang seger, kasih. Ya kasihnya tentu harus seger, gitu aja. Enggak usah pikirin Yudas itu, tetaplah dalam kasih seperti aku telah mengasihi kamu. Dan ketika berkata seperti aku telah mengasihi kamu, itu berarti Yesus bukan cuma perintah loh, tetapi dia sudah melakukannya juga. Baru aja terbukti, Yudas pergi setelah dia ingatkan, Yudas kenapa kamu begitu? Tapi Yudas tetap berkeras hati dan meninggalkan persekutuan dan pergi menjual gurunya. Ya, tetapi Yesus telah mengasihi Yudas, tetap mengasihi juga. Sehingga dia mengatakan, as I have loved you. Seperti aku mengasihi kamu. Seperti aku mengasihi kamu, perbuatlah itu juga. Kamu juga saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra itu pernah bilang ya, yang penting itu, ya kita tahu tentang kasih ya, tetapi yang penting itu bukan memikirkannya atau pikirannya, tetapi melakukannya. Yang penting itu bukan rumusannya, tetapi melaksanakannya atau pelaksanaannya. Yang penting itu bukan teori, ya, teori yang hebat sekali, tetapi prakteknya. Boleh saya katakan juga bahwa yang paling penting itu bukan apa yang kita ketahui atau ketika kita bisa menyanyikan kasih. Enggak penting banget apa yang kita ketahui tentang kasih, tetapi yang perlunya adalah melakukan kasih tersebut. Disitulah wajah kita akan kelihatan ketika melakukan kasih. Ya, ketika Anda berdoa, mungkin iblis bisa mengganggu Anda. Dia tidak takut kepada Anda ketika sedang berdoa. Ketika Anda bisa menghafalkan ayat-ayat Alkitab, iblis juga enggak takut. Tetapi ketika kita ini, Anda dan saya melakukan kasih, iblis akan takut ketika kita berbuat kasih. Jadi yang penting di sini adalah melakukannya, melakukan perintah baru ini yaitu mengasihi. Kasih yang seger, kasih yang seperti kasih Kristus yaitu kasih agape yang tahan uji. Kasih inilah yang menunjukkan siapa kita, murid Kristus, gambar wajah Allah. Ya, kita dikenal karena kita melakukan kasih. Yesus menegaskan hal ini dan disitulah Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan kita. Ya, kalau kita baca di Mazmur 148, langit bumi menceritakan kemuliaan Allah, dalam diamnya langit yang indah, di situ bicarakan tentang kemuliaan Allah, tetapi kita manusia, di dalam perbuatan kita enggak banyak bicaranya, tapi dalam perbuatannya, disitulah menampakkan atau disitulah kita memuliakan Allah melalui perbuatan kita. Saudara, ada 4 anak sedang mengungkapkan sayangnya kepada ibunya. Begini kata anak yang sulung, aku udah lama sekali di antara kalian semua ya adik-adiknya, aku yang paling lama mengasihi ibu, aku yang paling lama loh. Karena dia anak sulung menemani ibu, berjalan bersama ibu, berjuang bersama ibu. Aku sayang banget sama ibu, aku lebih lama nih sayangnya dari kalian. Lalu anak yang nomor kedua ini adalah anak perempuan, saudara. Dia bilang, aku anak perempuan satu-satunya dari ibu. Ibu ingat kan aku selalu membantu ibu memasak. Bukankah aku juga yang mencuci piring? Aku anak perempuan yang sangat sayang pada ibu. Anak nomor 3 tidak panjang lebar, dia bilang begini, ibu, aku nih ya tidak akan pernah mengizinkan bahaya, ancaman kepada ibu. Aku akan membela ibu, aku akan melindungi ibu, aku akan berjuang untuk ibu. Selama ini itu yang aku lakukan, gak boleh ada yang apa-apain ibu aku. Bagus sekali, yang kecil sekarang yang bungsu. Dia bilang, ibu, aku tidak tahu caranya ngomong, bagaimana mau bilang
aku sayang ibu ya. Aku tidak bisa ungkapkan berapa besar sayangku seperti abang ya, seperti kakak-kakak tadi mengatakan kepada ibu. Lalu dia peluk ibunya. Aku nggak pinter ngomongnya gitu. Saat dia memeluk ibunya, katanya tukang pos datang dan membawa surat. Ibu membaca surat dan segera ingin membalasnya. Lalu ibu berkata, anak-anak, surat ini harus cepat dikirimkan. Siapakah di antara kalian yang mau mengirimkan surat ini ke kantor pos? Yang paling sulung berkata, Ibu, lihatlah. Hujan deras begini, bagaimana kalau besok saja waktu saya berangkat ke sekolah, saya bawa sekalian suratnya di kantor pos sekali jalan. Besok pagi ya. Ibunya diam. Anak nomor 2 yang perempuan berkata, ibu kan gak mungkin nyuruh aku anak perempuan ya, untuk keluar hujan deras begini. Anak nomor 3, dia bilang begini, ibu hujannya deras begini gelap lagi, ada petir-petir lagi. Menakutkan Bu. Anak yang nomor 4 ini sibuk saja mencari sesuatu. Dan ketika ibunya selesai menulis surat yang akan dikirim, anak ini sudah siap. Anak yang bungsu ini udah pakai jas hujan. Udah siap juga dengan mantelnya di dalam dan sepatu ya untuk segera berlari ke kantor pos. Dia ambil surat dan bilang dia akan segera kirim ke kantor pos seperti yang ibu sudah bilang harus segera dikirim. Ibunya bilang, nak, kamu enggak takut hujan, petir, gelap loh di luar ini. Kamu enggak takut? Dia jawab, aku tidak takut, aku sayang mama, aku sayang ibu. Lalu dia pergi. Saudara, siapa yang benar-benar mengasihi ibunya? Yang lama sekali, lebih dulu lahir, yang suka membantu di dapur saja, yang jago sekali ya akan melindungi ibu dari bahaya tapi gelap malam takut. Atau yang kecil tidak bisa ungkapkan sayangnya tapi cuma bisa memeluk dan gak usah panjang lebar. Ada sih rasa takut tapi rasa sayang pada ibu begitu besar. Ibu kan butuh suratnya cepat dikirimkan, aku bisa lari ke kantor pos. Saya kira prakteknya yang paling penting, ini bukan soal lamanya kita tahu tentang kasih, siapa di antara kita yang lebih dulu tahu kata kasih, siapa yang paling mengerti love one another itu. Ini bukan siapa yang lebih dulu tahu dan siapa yang paling mengerti. Ini persoalan prakteknya dan dilakukannya dengan fresh, dengan seger, dengan kasih yang baru, kasih yang ukurannya atau standarnya, tolak ukurnya adalah kasih Kristus. Itulah sakti mandraguna, kasih agape, kasih yang nyata, kasih yang dilakukan, yaitu kasih Allah. Kasih agape, kasih yang tidak dendam tetapi bahkan mati bagi para pengkhianat, para musuh. Yudas yang menjual gurunya. Yesus gurunya memikul dosa Yudas dan mati di kayu salib juga untuk Yudas. Yesus yang mati di kayu salib untuk Petrus yang menyangkal, untuk Thomas yang tidak percaya dia bangkit, untuk banyak orang yang mengecewakan hati Yesus. Tetapi Yesus berfokus kepada kasih yang sakti mandraguna itu, kasih yang tulus tanpa pamrih, kasih yang tidak bergantung kepada Petrus atau Thomas dan perbuatannya, tetapi kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban. Kasih yang juga adalah kasih untuk segala bangsa tanpa diskriminatif. Dari mana kita tahu bahwa kasih agape itu kasih tanpa diskriminatif? Tadi kita sudah dengar dari Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai 18 bagaimana Cornelius Yunani dibaptiskan dan Petrus mempertanggungjawabkan pembaptisan itu. Keselamatan berlaku untuk segala bangsa. Saudara, kiranya kasih agape, kasih Kristus yang tanpa batas, tanpa pamrih itu kita lakukan. Itulah yang paling utama bahkan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan ada 3 hal yang penting kan. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kok kasih di atas dari iman? Dari agama, iman itu kan menyelamatkan. Kasih lebih di atas, ya kalau hanya bicara kebenaran, hanya bicara iman, hanya bicara agama, kita bisa bunuh-bunuhan nih antar saudara. Ini benar menurut aku, iman aku begini dan dia berkata imannya begitu, kita bisa saling membunuh.
Di atas daripada iman kasih. Kasih penting supaya kita tidak usah saling membunuh. Iman kita berbeda tapi kita bersaudara. Kasih di atas dari pengharapan. Apa artinya semua itu pengharapan? Pengharapan itu penting untuk bisa tetap hidup. Tapi untuk apa hidup tanpa kasih? Di atas dari semuanya, kasihlah yang terutama. Kasih ini bukan kasih KTP ya, KTP Kristen. Bukan model pakaiannya Kristen. Bukan setia ibadah minggu online atau onsite. Kasih ini juga bukan kata-kata yang berbau agama, rajin mengutip ayat Alkitab, setia dalam segala pelayanan di gereja atau mau nyandang jabatan tinggi di gereja, bukan. Tapi kasih ini adalah saat kita mau mengulurkan tangan kita, saat kita mau menyapa mereka yang tidak dipandang oleh dunia, saat kita mau mengampuni orang yang bersalah. Kasih ini adalah saat yang kita tidak diskriminatif kepada siapapun. Nah, saudara, bagaimana wujud kasih Anda di masa pandemi ini? Kiranya Tuhan menolong kita melakukan kasih. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening.